Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh datang kembali ke hadirat Tuhan untuk berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun Bapak Ibu dan Saudara ada di tempat rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara memiliki suatu kerinduan untuk senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk pujian yang pertama kita mau naikkan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita ulangi lagi, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, seperti pujian kami rindu akan setiap kehadirat-Mu dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Karena kami percaya dan yakin tanpa Engkau kami tidak dapat mampu melakukan segala sesuatunya. Tanpa Engkau kami tidak akan ada sampai saat ini, ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu, untuk setiap kehidupan yang boleh Engkau berikan bagi setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh menyerahkan hati dan kehidupan kami dalam tangan Tuhan melalui ibadah doa puasa ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dalam keluarga kami, sehingga kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, inilah jam doa kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saat ini kita akan bersama-sama membacakan visi misi
untuk mengingatkan kita kembali visi misi gereja kita Sion HK. Biarlah setiap kita juga senantiasa dimiliki hati yang senantiasa rindu untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita membaca visi misi kita sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. Membawa jiwa pada Kristus, membina jemaat menuju kedewasaan iman, untuk berperan aktif melayani Tuhan dan sesama dalam kasih. Membina jiwa pada Kristus, membina jemaat menuju kedewasaan iman, untuk berperan aktif melayani Tuhan dan sesama dalam kasih. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu biarlah kuasa Tuhan yang terlebih besar atas hidup kita yang senantiasa memberikan semangat bagi setiap kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ya, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa puasa. Doa puasa kita mulai pada malam hari ini hingga besok siang, biarlah kita sama-sama memanjatkan doa kita kepada Tuhan, bersyafaat bersama dalam hadirat Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita alangkah baiknya kita mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan mendasari kita pada malam hari ini yaitu terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 dan 46. Kita akan bacakan silih berganti. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu dan Saudara ayat yang ganjil. Kita baca silih berganti satu orang satu ayat. Di bawah perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, ia pergi ke Taman Getsemani bersama ketiga muridnya. Kalau kita lihat dalam Injil Markus, dikatakan 3 murid itu ialah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu dapat kita lihat dalam Injil Markus 14 ayat ke-33. Pada saat itu Tuhan hatinya sangat takut dan cemas akan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Apa yang akan ia alami, penyiksaan dan penyaliban. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang yang terdekat, dari orang-orang yang Dia kasih, yaitu murid-muridnya. Maka sebelum ia ditangkap dan disalibkan, Tuhan mengajak ketiga muridnya ini untuk pergi berdoa di Taman Getsemani. Tetapi para murid tidak menyadari dan tidak merasa takut apa yang Tuhan Yesus alami. Tetapi mereka malah mengacukan atau tidak memperdulikan yang Tuhan Yesus pesankan pada mereka. Padahal dengan jelas di ayat yang ke-38 Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa hatinya sangat sedih, rasanya seperti mau mati. Di situ Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya apa yang Dia rasakan pada saat itu. Tuhan sebagai manusia, dia juga takut, dia juga gentar dengan apa yang akan terjadi dalam dirinya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia pergi ke Taman Getsemani berdoa di hadirat Bapanya. Kalau kita melihat doa Tuhan Yesus pada saat itu, dia memberikan suatu permohonan kepada Allah, kepada Bapa. Pada ayat yang ke-39 kalau kita lihat, dia mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Kalau kita lihat, mengerti arti cawan, menurut kamus Alkitab, cawan ini juga dapat diartikan ada suatu tempat atau piala yang dapat dilambangkan juga sebagai nasib atau penderitaan manusia. Itu juga dapat dilihat dalam Mazmur 75 ayat yang ke-9. Sedangkan minum cawan itu berarti menerima kesengsaraan. Itu juga dapat kita lihat dalam Yeremia 49 ayat 12 dan Matius 20 ayat 22. Dan juga cawan ini juga dapat diartikan suatu tempat yang berisi dengan murka Allah. Itu juga kita dapat melihat dalam Yesaya 51 ayat 17 dan Yeremia 25 ayat 15 serta Wahyu 15 ayat 7. Dan arti cawan ini sendiri adalah suatu tempat yang penuh dengan murka Allah atas manusia. Tetapi di sini Yesus sebagai putra Allah yang tunggal yang diberikan oleh Allah untuk menebus setiap kita, untuk menerima cawan itu sepenuhnya akan dosa-dosa kita. Dia sebagai Allah, Yesus sebagai Allah 100% dan juga manusia 100%. Di sini kita melihat bagaimana ketika ia menjadi manusia, dia mengalami rasa ketakutan, rasa cemas dan gentar akan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Terlebih
penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Di sini kita melihat bahwa teks yang telah kita baca tadi, suatu hal yang diberikan satu pengharapan bagi Yesus melalui doa-doanya kepada Allah, doa-doanya kepada Bapaknya. Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa berserah kepada Allah, berserah kepada Bapa. Kita tahu apa yang kita alami saat ini, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Dalam doanya di Taman Getsemani, Tuhan menyerahkan, meletakkan segala ketakutannya di hadapan Bapa. Dia tahu hanya dia yang mampu menebus setiap kita yang berdosa. Hanya dia yang mampu memberikan keselamatan bagi setiap kita. Di sini Yesus benar-benar berserah kepada Bapa. Walaupun dia tahu apa yang harus dia lakukan, walaupun dia tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi di sini kita melihat dia sebagai anak, dia mau taat kepada Bapaknya. Dia mau melakukan setiap hal yang Bapaknya berikan kepada dia. Kalau kita melihat atau kita masih mengingat khotbah hari Minggu kemarin, kita dengan jelas atau Suli juga menjelaskan ada 3 tipe orang. Yang pertama orang yang takut dan khawatir akan apa yang terjadi. Dan kedua, orang yang tidak takut atau sama sekali tidak khawatir akan hidupnya. Dan yang ketiga, orang yang menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatirannya kepada Allah. Kita melihat teladan Tuhan Yesus ini bagaimana Tuhan Yesus ketika ia takut dan cemas dan khawatir akan apa yang terjadi dalam dirinya, dia mau menyerahkan kepada Bapa. Ini adalah suatu teladan yang kita harus contoh dan kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita kepada Allah. Karena kita tahu segala sesuatu yang Tuhan izinkan atas kita ataupun yang Tuhan berikan kehidupan kita itu semua karena Tuhan. Dan kita ada sampai saat ini itu semua karena kasih karunia yang daripada Allah. Dan kalau kita pada saat ini melihat kehidupan kita ataupun melihat negara kita Indonesia, seluruh dunia pun yang sedang mengalami wabah corona ini, setiap orang, setiap manusia masih merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir. Apa yang harus mereka lakukan pada saat seperti ini? Terlebih gereja-gereja Tuhan pun merasakan hal seperti ini. Sampai kapan ini harus terjadi? Sampai kapan kita harus ibadah online? Kita merindu bersama-sama pasti berkumpul kembali memuji muliakan nama Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya walaupun kita dihadapi hal seperti ini, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kita juga memiliki suatu kerinduan untuk selalu berserah kepada Tuhan. Melalui wabah corona ini juga kita banyak belajar dalam hal kebersihan, dalam selalu juga berserah kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu sebagai manusia sampai saat ini pun para dokter dan para tim medis masih belum menemukan obat yang tepat untuk virus ini. Dan kita tidak tahu hal ini sampai kapan akan terjadi. Tetapi biarlah melalui Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, biarlah kita juga mengambil waktu, memberikan waktu sejenak untuk kehadiran Tuhan, untuk berdoa bersama-sama bagi bangsa kita, bagi dunia kita. Biarlah apa yang terjadi saat ini Tuhan senantiasa berkati setiap kita dan dunia kita. Biarlah juga segala kekhawatiran kita baik dalam perekonomian, dalam kesehatan kita juga menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kita tahu Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita senantiasa diberikan kerinduan untuk selalu bersafaat di hadirat Tuhan.
Karena kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah, kita tidak bisa bekerja di luar rumah, kita tidak bisa sekolah di luar rumah, tapi kita juga bisa tetap bekerja, sekolah, belajar di rumah, dan juga terlebih waktu yang paling Tuhan rindukan yaitu kita selalu berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sampai kapan Tuhan ini dapat selesai. Biarlah kalau Tuhan Yesus katakan cawan ini berlalu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah kita juga berserah kepada Tuhan, biarlah cawan penderitaan ini juga berlalu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita harus melewatinya seperti Tuhan Yesus telah melewati penyalipan, penyiksaan, dan Dia bisa melewati sampai kematian dan kebangkitannya. Kita juga pasti mampu melewati setiap proses wabah corona ini sampai dengan selesainya. Biarlah kita senantiasa seperti Tuhan, berserah, menyerahkan sepenuhnya di dalam doa. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita lebih kembali, dan juga kita akan siap untuk masuk dalam doa syafaat. Kita bersyukur untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh melawat setiap kami. Kiranya firman ini Tuhan dapat menguatkan kami ketika Engkau merasa takut dan cemas akan hal yang terjadi kehidupan-Mu ya Bapa. Tapi Engkau mau mengambil waktu sejenak menghadap Bapa, berdoa. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau memberikan waktu untuk berdoa bagi bangsa negara kami, berdoa bagi orang-orang di luar sana, berdoa bagi kami secara pribadi ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh melawat kami. Biarlah kami dapat dikuatkan dalam kondisi kami saat ini, dalam wabah virus corona. Biarlah kami semakin memiliki waktu untuk bersyafaat di hadirat Tuhan. Tuhan, inilah doa kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, namun sebelum itu kita mau muji Tuhan sekali lagi. Kita naikkan pujian, doa kami. Biarlah bangsa Indonesia senantiasa rindu untuk memuji muliakan nama Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu,
pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Saat ini Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya, saat ini kita berdoa untuk dunia, untuk bangsa dan negara kita Indonesia juga, atas virus corona yang terjadi dalam dunia kita. Biarlah kita berdoa bersama-sama untuk orang-orang yang terkena virus ini dan juga orang-orang yang menanganinya, baik para dokter, para tim medis, para suster. Biarlah juga mereka senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan berasal daripada Tuhan, dan juga Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk mendapatkan obat anti vaksin untuk penyakit ini. Dan juga kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan atau juga korban-korban yang meninggal. Biarlah keluarga-keluarga yang ditinggalkan ini juga diberikan kekuatan daripada Tuhan, dan juga Tuhan senantiasa menjadi penghibur mereka. Pokok doa ini kita berdoa bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa untuk kebaikan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan kami pada saat ini Tuhan mau bersafat bersama kehadirat Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa kami menyerahkan dunia kami ya Tuhan, yang pada saat ini sedang terjadi wabah virus corona. Banyak korban-korban yang berjatuhan ya Bapa. Banyak orang-orang yang sakit karena virus ini. Bahkan juga para dokter dan medis yang melayani mereka pun sedang sakit. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa menyerahkan untuk seluruh anak-anak Tuhan, seluruh manusia yang ada di bumi. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan pemulihan, penyembuhan atas anak-anak-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa menyerahkan untuk para tim medis, para dokter, suster, dan juga relawan. Biarlah juga mereka senantiasa memberikan hati mereka, kehidupan mereka untuk sepenuh melayani. Dan juga Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang dapat menyembuhkan, obat atau vaksin untuk pemulihan penyakit ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa berharap kepada Tuhan. Kami yakin ya Bapa, Engkau akan senantiasa bersama-sama kami, bangsa kami. Dan Engkau juga akan memulihkan setiap bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjut berdoa juga untuk para pemimpin-pemimpin bangsa, baik bangsa kita Indonesia maupun seluruh dunia, para pemimpinnya. Para presiden, wakil presiden, para menteri, baik di daerah-daerah terkecil juga di seluruh dunia. Biarlah juga mereka senantiasa dapat bersatu hati, bergandengan tangan, melakukan tugas mereka dengan baik. Dan juga kita tidak lupa berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia juga,
Biarlah juga mereka dapat bijak menghadapi wabah ini juga mereka dapat senantiasa mengikuti anjuran-anjuran daripada pemerintah untuk taat akan pencegahan juga akan mengurangi penyebaran wabah virus corona ini. Biarlah pokok doa ini juga kita berdoa bersama-sama, kita angkat suara kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi Bapa, kami kembali lagi ke hadirat Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Kami berdoa ya Bapa untuk pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin setiap negara-negara ya Bang ada yang sedang dilanda wabah corona ini ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memakai para presiden, wakil presiden, para menteri-menteri, serta pemimpin-pemimpin setiap daerah-daerah ya Tuhan. Tuhan, biarlah mereka dapat bergandengan tangan, bersatu hati, melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk memimpin batu bangsa yang besar. Tuhan, kami yakin dan percaya juga Engkau yang senantiasa memberikan mereka hikmat, kemampuan untuk apa yang harus mereka lakukan dalam wabah virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah juga masyarakat dapat ambil bijak, berpikir bijak untuk apa yang mereka lakukan. Mereka juga dapat mengikuti aturan-aturan atau yang harus mereka lakukan agar wabah virus corona ini Tuhan tidak menyebar kemana-mana. Biarlah masyarakat Indonesia juga tetap berhati-hati ya Tuhan, tidak meremehkan apa yang terjadi saat ini. Dan juga kami mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami juga dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa kembali untuk para misionaris, untuk para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya juga mereka dapat melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang senantiasa memberkati hikmat bijaksana bagi mereka sehingga juga mereka dapat melakukan setiap tugas pelayanan mereka dengan takut akan Tuhan. Dan juga apa yang pun mereka yang perlukan, mereka butuhkan pada saat ini juga biarlah Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala sesuatunya. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang diinjili atau orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Biarlah juga mereka membuka hati mereka untuk menerima kabar sukacita dan mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Ya, kita kembali berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, menyerahkan untuk para misionaris, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan dimanapun mereka ditempatkan saat ini. Kami tahu Tuhan, banyak tantangan dan rintangan yang mereka hadapi saat ini. Terlebih dalam wabah virus corona ini Tuhan. Banyak hal juga yang mereka perlukan dalam pelayanan mereka. Kiranya Engkau yang senantiasa mencukupkan segala sesuatunya. Biarlah Engkau senantiasa memberikan apa yang mereka perlukan. Kemampuan mereka juga Engkau memperlengkapi mereka. Tuhan berikan juga kesehatan bagi mereka sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan juga Tuhan kami menyerahkan juga untuk orang-orang yang diinjili, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang bekerja atas mereka. Kiranya mereka tidak mau mengeraskan hati mereka. Kiranya mereka mau membuka hati mereka untuk kabar sukacita ini juga Tuhan. Dan juga mereka mau percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan mereka dan Juru Selamat mereka. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa bekerja atas umat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali berdoa, kita menyerahkan untuk gereja kita, untuk jemaat kita, jemaat Sion HK yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit maupun juga para lansia yang sedang sakit atau kelemahan tubuh. Kita berdoa bersama-sama biarlah Tuhan yang senantiasa memberi penyembuhan. Dan juga kita berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin pada saat ini sedang kesulitan perekonomian mereka. Karena kita tahu wabah virus corona ini juga
tidak hanya menyerang penyakit kita, tetapi juga perekonomian setiap kita juga pasti sedang terguncang. Tapi biarlah Tuhan yang senantiasa memulihkan setiap perekonomian jemaat kita, baik dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hiburan. Kita berdoa untuk dua pokok doa ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, menyerahkan untuk jemaat-Mu Sion Hakap yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh karena usia. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap jemaat-jemaat-Mu. Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan pemulihan, memberikan penyembuhan bagi jemaat-jemaat-Mu. Biarlah mereka juga selalu mengandalkan Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongan daripada Tuhan saja. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan perekonomian, baik yang usaha yang sedang sepi maupun pekerjaan yang sedang off. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan suatu pengharapan yang besar dalam Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu. Engkau cukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Biarlah mereka juga selalu mengandalkan Engkau dan selalu berserah kepada Engkau. Karena Engkau satu-satunya sumber pengharapan, sumber kekuatan kehidupan mereka. Hanya dalam-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga berdoa untuk remaja pemuda, untuk anak-anak sekolah minggu di Sion HK ini. Biarlah juga mereka dapat bertumbuh dengan takut akan Tuhan, dapat menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, berguna bagi bangsa dan negara, dan juga dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan juga kita berdoa untuk para hamba Tuhan, para majelis, para aktivis gereja Sion HK, biar juga dapat bergandengan tangan, bersatu hati untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Pokok doa ini kita berdoa bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk remaja pemuda, untuk anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Dan juga kondisi wabah virus corona saat ini Tuhan membuat mereka tidak dapat kembali ke sekolah, tapi mereka belajar di rumah. Biarlah melalui pelajaran-pelajaran yang mereka dapat melalui di rumah Tuhan, kiranya dapat mendidik mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang pintar. Biarlah segala sesuatu yang diperlukan untuk studi mereka, Engkau senantiasa memberikan mereka hikmat kepintaran bagi anak-anak-Mu ini. Terlebih juga omongan ujian, kiranya juga Engkau berikan pemerintah hikmat untuk apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda ini ya Bapa, anak-anak sekolah. Biarlah juga mereka dapat hidup senantiasa bergaul dengan Tuhan dan juga mereka selalu berserah kepada Tuhan untuk apa yang akan terjadi di masa depan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, aktivis, para majelis, gereja Sion HK di tempat ini. Kiranya Engkau juga yang senantiasa memampukan, memberikan kesehati, kebergandengan tangan sehingga dapat melayani Tuhan dalam kondisi apapun saat ini. Biarlah kami hamba Tuhan dapat berserah kepada Tuhan, dapat selalu melayani Engkau sampai hidup kami ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami mau serahkan sepenuh dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk dana yang dibutuhkan untuk bangunan gereja Sion HK ini juga. Biarlah segala sesuatu dana yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk gereja-Mu di tempat ini, biarlah Tuhan yang mencukupkannya. Dan juga kita berdoa untuk yayasan sekolah, SPU, para pengurus, kepala sekolah, guru-guru yang ada, biarlah juga mereka dapat bersatu hati, bergandengan tangan untuk melayani di bidang pendidikan. Kita juga berdoa untuk anak-anak sekolah, SPU dari KB sampai dengan SMP, biarlah juga mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan guna bagi keluarga dan bangsa. Biarlah tiga pokok doa ini kita berdoa bersama-sama, mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, menyerahkan gereja-Mu Sion HK yang sedang membutuhkan dana untuk pembangunan gereja. Kiranya Engkau yang senantiasa mencukupkan kok, dan yang diperlukan Kau kirimkan donatur, sponsor juga baik dari jemaat sendiri maupun dari luar jemaat. Kiranya juga Engkau senantiasa memberkati mereka, tangan-tangan yang telah memberi. Engkau juga berkati orang-orang yang bekerja mencampur tangan untuk mengurus setiap, mengelola setiap keuangan yang ada di gereja-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk yayasan sekolah Sinar Pengharapan Utama ya Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk para pengurus, guru-guru, kepala sekolah, dan juga staf yang ada. Kiranya juga Engkau senantiasa memakai mereka, biarlah mereka dapat bergandengan tangan, bersatu hati untuk melayani di bidang pendidikan, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan bagi bangsa. Ya Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak yang ada di sekolah Sinar Pengharapan Utama ini juga, dari KB sampai dengan SMP. Kiranya Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan mereka saat ini, biarlah mereka juga tetap senantiasa Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan kesehatan, sehingga mereka senantiasa memiliki kerinduan untuk selalu belajar dan menjadi anak-anak yang berguna dan berbakti kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan semua pokok doa-doa kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa mendengar seru syafaat kami, dan kami juga menyerahkan, biarlah Engkau juga menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena kami percaya waktu-Mu tepat bagi setiap kami. Tuhan, inilah doa kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah doa puasa kita mau naikkan pujian. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ya, ibadah doa puasa kita selesai pada malam hari ini. Biarlah kita melanjutkan doa-doa kita hingga besok hari. Tuhan Yesus memberkati.